Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai pewawancara di sini. Saya Dela Citra dan beserta dua narasumber saya. Yang pertama ada Nisa, saya Eva. Karena hari ini masih memasuki hari-hari Lebaran, kami di sini ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada dua narasumber kami tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Mbak Eva, bagaimana menurut Anda perkembangan sistem ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sistem ekonomi di Indonesia ini telah mengalami beberapa pertumbuhan yang menarik ya, terutama pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun. Jadi meskipun ada beberapa tantangan, tetapi secara keseluruhan ada kemajuan yang signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi kita. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, kita lanjut ke Mbak Nisa. Saya akan menanyakan tentang bagaimana pendapat Mbak Nisa tentang pertumbuhan dan struktur ekonomi di Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu cukup impresif ya, terutama pada bidang sektor-sektor teknologi, informasi, manufaktur sama pariwisata. Perlu diingat bahwa ada juga beberapa sektor yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, seperti pertanian sama sektor informal. Adapun struktur ekonominya itu kita melihat adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, tetapi tantangannya seperti kesenjangan antar daerah masih perlu diperhatikan juga. Lalu kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Untuk ini saya akan menanyakan kepada Mbak Eva, bagaimana sih Anda melihat konsep kependudukan di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi konsep kependudukan di Indonesia sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi. Kita telah melihat ada peningkatan jumlah penduduk dan perubahan dalam struktur demografis seperti peningkatan harapan hidup dan tingkat penurunan kelahiran. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek ekonomi termasuk pasar tenaga kerja dan konsumsi. Nah, itu tadi pendapat dari Mbak Eva tentang konsep kependudukan di Indonesia. Nah, sekarang kalau pandangan nih dari Mbak Nisa ataupun tambahan mengenai konsep kependudukan di Indonesia itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya kurang lebih sama kayak Mbak Eva. Jadi konsep kependudukan itu tidak hanya melibatkan jumlah penduduknya, tapi juga sama distribusi geografisnya, struktur usia, sama kesejahteraan sosialnya juga. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami dinamika ini dalam merencanakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, untuk Mbak Eva, bagaimana sih Anda mengevaluasi konsep ketenagakerjaan di Indonesia saat ini? Jadi konsep ketenagakerjaan di Indonesia ini terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Kita melihat adanya pergeseran ketenagakerjaan di sektor informal ke sektor formal. Tetapi masih ada tantangan seperti kurangnya keterampilan dan sesuai dengan permintaan pasar. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Eva. Untuk pertanyaan selanjutnya akan menanyakan tentang konsep ketenagakerjaan menurut Mbak Nisa. Pandangan tentang konsep ketenagakerjaan itu bagaimana? Silahkan untuk dijawab, Mbak. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Menurut saya itu konsep ketenagakerjaan juga terkait erat dengan pendidikan dan pelatihannya ya. Penting bagi pemerintah dan sektor swastanya untuk bekerja sama dengan menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerjanya. Terima kasih Mbak Nisa. Lalu mari kita mulai dengan topik selanjutnya, yaitu tentang pola konsumsi di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana Mbak Eva menilai pola konsumsi
di Indonesia pada saat ini? Menurut saya, pola konsumsi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat cenderung lebih beralih konsumsi dari barang dan jasa yang lebih berkualitas dan beragam, terutama di sektor perbelanjaan retail, kesehatan, dan juga pendidikan. Wow, sangat menarik sekali ya jawaban dari Mbak Eva. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke Mbak Nisa. Bagaimana menurut Anda pengeluaran pemerintah dapat menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat? Pengeluaran pemerintah itu yang tepat, terutama dalam infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan, sama pemberdayaan sosialnya, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya juga. Melalui pengeluaran yang bijaksana, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar dan peningkatan kualitas hidup di Indonesia. Terima kasih Mbak Nisa. Sekarang pertanyaan terakhir untuk topik ini ya, ke Mbak Eva. Bagaimana hubungan antara pola konsumsi dan pengeluaran pemerintah dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pola konsumsi yang berkualitas dan berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang strategis dan efektif akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang pada akhirnya akan memperkuat pola konsumsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk topik selanjutnya ini tentang investasi ya guys. Saya akan menanyakan ini pertama kepada Mbak Eva. Bagaimana Mbak Eva melihat kondisi investasi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya, investasi di Indonesia ini telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan industri kreatif. Namun masih ada beberapa tantangan seperti regulasi yang kompleks dan birokrasi yang memperlambat proses investasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan ke Mbak Nisa nih. Bagaimana Anda mengevaluasi investasi di sektor real di Indonesia? Apakah ada tren atau peluang yang patut untuk diperhatikan? Bagaimana Mbak Nisa? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dela ya. Investasi sektor real seperti industri manufaktur, pertanian, sama pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Tren yang patut diperhatikan termasuk peningkatan investasi dalam teknologi dan inovasi, serta upaya untuk memperkuat rantai pasokan domestiknya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dan topik terakhir yang akan saya tanyakan kepada Mbak Eva. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah atau pelaku industri untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia? Jadi ini Mbak Dela, untuk meningkatkan iklim investasi, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi. Tujuannya untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi. Selain itu, penting untuk memberikan insentif fiskal dan perlindungan hukum yang jelas bagi para investor, serta memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta dan membangun infrastruktur yang mendukung investasi. Baik, itu tadi serangkaian di podcast kelompok kami, dan terima kasih kepada kedua narasumber kami atas wawasannya yang berharga tentang perekonomian di Indonesia pada saat ini. Semoga kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah bergabung dengan kami. Semoga podcast ini menjadi manfaat untuk kalian semua. Maaf jika ada kesalahan kata. Kita akhiri podcast hari ini sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya bahagia. Gimana? Aku udah mau cerita kalau tubuh yuk. Lah apa headset belum dibisiki kan Putri? Kayak ngomong kayak Gibran. Sorry, ngomong. Terus tak transisi nek gelap-gelapnya. Tahun terakhir. Ya. Gue kepastikan kertasnya pindah.